Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Humas Perusahaan, dan kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi analisis USG dan juga hasil analisis fishbone dari kasus penipuan dari platform Kita Bisa. Sebelum kita masuk ke hasil analisisnya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nasya Rizky Zalika sebagai moderator dan juga teman-teman saya. Saya Muhammad Ardi Mawonugroho. Saya Naswa Suraya. Saya Jasmine Jevita Sirait. Saya Najwa Wiyakansa. Saya Indira Ulaya. Dan langsung saja kita masuk ke hasil analisisnya. Yang pertama, kami ada hasil analisis USG pada kasus penipuan dari platform Kita Bisa yang akan dijelaskan oleh Ardi. Kepada Ardi, dipersilakan. Oke, terima kasih Nasya atas kesempatannya. Sebelumnya di sini saya izin menjelaskan hasil analisis USG atau urgency, seriousness, dan growth dari suatu kasus. Kita memiliki tiga isu mungkin, tapi saya izin menjelaskan isu yang akan kita paparkan aja gitu. Yang akan kita paparkan adalah dugaan penipuan donasi Kita Bisa dari PT Kita Bisa Indonesia, di mana kasus ini adalah kasus penipuan penggalangan dana yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab gitu. Dari kasus ini atau isu ini, dia memiliki urgensi yang sangat tinggi karena kasus ini mencakup banyak orang gitu, banyak sekali korban-korban dari penggalangan dana ini, dan ini terbukti dari hasil donasi atau dana yang telah terkumpul gitu. Karena nominal dananya juga tidak main-main, tetapi nominal dananya dikatakan cukup banyak gitu, sekitar 250 jutaan gitu. Untuk keseriusannya ini lumayan serius, tetapi tidak yang terlalu serius banget karena tidak mencakup banyak orang gitu, hanya mencakup beberapa orang aja dari korban-korban penggalangan dana ini gitu. Jadi tidak terlalu serius yang parah banget gitu, karena kasus ini juga nggak terlalu banyak menuai kontroversi dari khalayak umum. Terus yang dari growth-nya itu kenapa kita katakan cukup tinggi? Karena dari kasus ini ada kemungkinan banyak kasus-kasus baru yang mengatasnamakan penggalangan dana juga gitu. Karena dari PT Kita Bisanya kita belum tentu apa namanya di pihak merekanya seperti apa gitu. Penggalangan dananya seperti apa? Karena seperti yang kita tahu ketika mereka melakukan penggalangan dana, hasil akhirnya tidak ada laporan gitu. Jadi hanya informasi dana terkumpul berapa dan tidak ada laporan dananya itu diberikan ke siapa gitu. Jadi ada kemungkinan pemalsuan-pemalsuan korban atau pemalsuan-pemalsuan nama gitu untuk menjadi apa namanya orang yang akan kita bantu gitu. Begitu Nasya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ardi atas penjelasan dari analisis USG-nya. Untuk selanjutnya ada analisis fishbone. Boleh di-switch dulu ke analisis fishbone-nya. Baik, sudah tertera pada layar ada analisis fishbone yang sudah kami laksanakan. Untuk yang pertama ada analisis dari men yang akan dijelaskan oleh Ayah. Kepada Ayah dipersilakan. Baik, terima kasih Nasya atas kesempatannya. Nah, di analisis men ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam kasus penipuan sekitar 250 juta ini di aplikasi kitabisa.com. Nah, yang pertama itu ada pelaku penipuan, di mana oknum ini kemungkinan besar itu udah paham cara memanipulasi sistem di kitabisa.com ini sehingga dia tuh memanfaatkan celah ini untuk menipu calon-calon donaturnya dan tim kitabisa.com juga. Selanjutnya, pelaku juga membuat campaign ini tuh terlihat meyakinkan gitu, dengan memainkan emosi dari calon donaturnya. Selanjutnya, yang kedua itu ada korban. Nah, korban ini bisa terjerat dalam kasus ini karena kurangnya edukasi dan literasi. Jadi, alasan gitu, kenapa dia bisa mendonorkan uangnya untuk
satu kasus ini. Terus di sini juga korban atau donatur itu dimainkan emosinya sehingga mereka akhirnya mendonasikan uang mereka ke penipu ini. Selanjutnya yang terakhir ada tim kitabisa.com di mana karena bentuknya aplikasi, kitabisa.com ini jadi terdapat kesalahan teknis yang akhirnya meloloskan verifikasi dari penipu. Selanjutnya, tim kitabisa.com ini juga mungkin kurang pengetahuan mengenai tanda-tanda dari penipuan yang terjadi di kasus ini. Kurang lebihnya seperti itu, saya kembalikan lagi kepada Nasya. Terima kasih banyak Ayah atas penjelasan mengenai MEN-nya. Untuk selanjutnya ada penjelasan terkait analisis pada aspek metode yang akan dijelaskan oleh Jasmine. Kepada Jasmine dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Nasya atas kesempatannya. Nah, di sini untuk dari apa namanya analisis metode itu dia ada tiga poin-poin penting, yaitu yang pertama ada prosedur verifikasi. Yang dimana prosedur verifikasi ini yang digunakan oleh kitabisa.com mungkin tidak cukup tepat untuk mencegah penipuan. Makanya sehingga ketika ada orang yang seperti penipu yang ingin apa namanya membuat campaign, verifikasi itu nggak ada pemantauan, makanya lolos sehingga campaign tersebut bisa disetujui. Hal ini memungkinkan pelaku untuk membuat campaign yang terlihat meyakinkan pada tahap awal, tetapi kemudian akan kemudian akan disalahgunakan seperti itu. Selanjutnya ada mekanisme pelaporan yang dimana kita bisa ini mungkin tidak efektif dalam menangani laporan penipuan. Misalnya sistem pelaporan mungkin tidak user friendly, membuat donatur kesulitan untuk melaporkan campaign yang mencurigakan. Selain itu, donatur mungkin tidak tahu cara melaporkan campaign atau tidak yakin bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan serius. Hal ini mengurangi kemungkinan campaign palsu dilaporkan dan ditindaklanjuti. Respons yang lambat dari tim kita bisa juga menjadi problem. Jika laporan penipuan tidak ditangani dengan cepat, pelaku tuh memiliki waktu lama untuk mengumpulkan dana sebelum kampanye mereka ditutup. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses penanganan laporan dapat membuat donatur merasa tidak dihargai. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu ada poin edukasi pengguna. Edukasi penggunanya itu kurang sehingga penggunanya itu tidak bisa menghindari campaign penipuan yang menjadi faktor-faktor penting tersebut. Kita bisa mungkin secara tidak aktif mengedukasi pengguna dengan tanda-tanda campaign palsu seperti narasi yang terlalu emosional atau dokumen pendukung yang tidak lengkap. Selain itu, donatur mungkin tidak diberikan panduan atau alat-alat untuk memverifikasi keaslian campaign secara mandiri. Secukupnya dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Jasmine atas penjelasannya mengenai metode. Dan selanjutnya ada penjelasan mengenai material yang akan dibawakan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, berikutnya itu ada material. Material ini tuh merupakan bahan yang digunakan dalam proses. Jadi ada 2 poin. Yang pertama itu adalah dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung yang diajukan oleh pelaku campaign ini tuh mungkin tidak diverifikasi dengan baik oleh tim kita bisa. Misalnya pelaku mungkin menggunakan dokumen palsu atau hasil edit untuk meyakinkan donatur dan juga tim kita bisa. Nah, hal ini tuh memungkinkan campaign palsu dapat lolos ke platform kita bisa dan juga meningkatkan risiko penipuan. Selain itu, dokumen pendukung tuh juga mungkin ya tidak lengkap atau tidak sesuai dengan klaim yang dibuat dalam campaign tersebut. Kemudian kurangnya verifikasi dokumen tuh juga bisa menjadi masalah. Misalnya platform kita bisa mungkin tidak memverifikasi keaslian surat keterangan dari rumah sakit atau dokumen lain yang diajukan oleh pelaku campaign. Nah, hal ini tuh memungkinkan pelaku untuk menggunakan dokumen palsu atau hasil edit untuk meyakinkan donatur dan juga tim kita bisa. Selain itu, dokumen pendukung mungkin tidak diverifikasi oleh pihak ketiga sehingga keasliannya itu juga tidak bisa dipastikan. Nah, selain itu dokumen pendukung mungkin tidak transparan atau sulit juga untuk diakses oleh donatur. Misalnya, donatur mungkin tidak bisa melihat dokumen pendukung yang diajukan oleh pelaku campaign sehingga
untuk memverifikasi dari keaslian campaign ini tuh lumayan sulit. Jadi hal ini tuh bisa mengurangi transparansi dan juga meningkatkan risiko dari penipuan. Yang kedua itu ada informasi campaign. Nah, informasi yang diberikan dalam campaign donasi itu mungkin tidak lengkap atau menyesatkan ya. Misalnya, campaign ini mungkin tidak menyertakan rincian biaya yang jelas atau dokumen pendukung yang valid. Nah, hal ini tuh membuat donatur dapat kesulitan untuk verifikasi keaslian dari campaign dan juga ini tuh dapat meningkatkan risiko penipuan. Selain itu, narasi campaign mungkin sengaja dibuat untuk memanipulasi emosi donatur, seperti headline beritanya gitu tuh kayak menggunakan cerita yang sangat menyentuh hati atau memanfaatkan isu-isu sosial yang sedang trending. Terus kurangnya bukti visual itu juga bisa menjadi masalah. Misalnya nih campaign tuh nggak menyertakan foto atau video yang valid untuk mendukung klaim mereka. Makanya donatur itu tuh kesulitan untuk memverifikasi keaslian campaign dan juga resiko penipuan itu jadi semakin tinggi. Selain itu juga ya update yang transparan tentang penggunaan dananya tuh juga nggak ada. Jadinya tuh donatur juga nggak tahu nih apakah dana mereka itu digunakan sesuai dengan tujuan yang dijanjikan. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan mengenai materialnya, Najwa. Dan selanjutnya akan ada penjelasan mengenai mesin yang akan dijelaskan oleh Rara. Kepada Rara dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Oke, jadi kita bakal bahas mesin ya. Di analisis fishbone ini, faktor mesin itu tuh berkaitan sama teknologi yang dipakai di kita bisa buat mendeteksi ataupun mencegah penipuan. Kalau kita bisa lihat di sini ya, salah satu masalahnya itu tuh adalah adanya kemungkinan kelemahan pada sistem teknologi yang bikin platform ini tuh kurang efektif dalam mengenali campaign palsu. Terus juga selain itu kurangnya alat verifikasi itu juga bisa memperlambat uh, proses pengecekan keaslian campaign. Terutama nih kalau misalnya dokumen atau informasi yang dikasih itu kelihatannya kayak meyakinkan banget nih. Padahal itu tuh sebenarnya palsu. Selain itu tuh kalau sistem pemantauan aktivitas mencurigakan belum cukup canggih, pelaku penipuan ini tuh juga bisa lebih gampang lolos tanpa terdeteksi. Nah, platform kayak kita bisa ini perlu teknologi yang bisa mendeteksi pola penipuan secara cepat dan akurat. Misalnya dengan pakai kecerdasan buatan atau AI ataupun kayak machine learning gitu. Dengan begitu tuh kita bisa langsung mengidentifikasi campaign mencurigakan, menghentikan potensi penipuan ataupun menjaga kepercayaan donatur. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Rara atas penjelasannya. Dan selanjutnya akan ada penjelasan mengenai environment yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pada analisis fishbone environment itu terdapat 2 poin ya. Ada lingkungan digital dan juga ada regulasi. Nah, di lingkungan digital ini tuh apa sih? Di lingkungan digital itu tuh di Indonesia banyak banget ya penipuan online yang bikin masyarakat itu jadi rentan banget sama jenis penipuan kayak gini. Nah, kita bisa itu kan merupakan platform crowdfunding di mana yang bekerja atas dasar sosial gitu, kayak bantuan dana dan sebagainya. Nah, banyak banget orang yang gak sadar tentang resiko penipuan di platform crowdfunding gitu, sehingga mereka gampang banget tertipu oleh campaign palsu. Nah, selain itu, media sosial juga sering digunakan sebagai sarana penyebaran kampanye palsu, membuat campaign tersebut bisa menyebar dengan cepat tanpa terverifikasi. Terus kurangnya kepercayaan publik terhadap platform crowdfunding juga jadi masalah nih. Kasus penipuan kayak gini tuh dapat banget mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap platform crowdfunding secara umum, di mana mereka jadi enggan banget untuk berdonasi di lain hari gitu, karena sebelumnya itu udah pernah ada kasus penipuan juga, jadi tuh masyarakat tuh jadi kayak udah pada enggan gitu untuk donasi di masa depannya gitu teman-teman. Selain itu juga kurang banget regulasi yang ketat terhadap penipuan online di Indonesia, membuat pelaku itu jadi ngerasa lebih aman untuk melakukan penipuan. Nah, selain itu lingkungan digital juga cepet banget nih berubah, membuat platform crowdfunding itu harus terus beradaptasi dengan tren dan teknik penipuan baru. Contohnya, kayak pelaku penipuan itu mungkin menggunakan teknik baru
seperti deepfake atau manipulasi dokumen digital untuk membuat campaign palsu sehingga terlihat lebih meyakinkan. Hal ini jadi bikin platform crowdfunding itu terus meningkatkan sistem keamanan dan verifikasinya mereka. Nah, selanjutnya ada poin regulasi, yaitu di mana lemah banget nih penegakan hukum terhadap penipuan online di Indonesia. Itu benar-benar penting banget ya teman-teman. Di mana pelaku penipuan itu mungkin merasa lebih aman untuk melakukan penipuan karena risiko hukumnya juga rendah. Jadi mereka lebih bebas aja gitu untuk melakukan penipuan karena nggak ada hal-hal tertentu yang jadi penekanan pada mereka gitu. Nah, kurangnya regulasi ini juga jadi mengatur platform crowdfunding. Uh, Kita bisa itu untuk jadi kayak kesulitan mencari kepercayaan lagi di masyarakat. Kurang lebih kayak gitu untuk environment-nya. Karena semuanya sudah berhasil dijelaskan mengenai analisis USG dan juga analisis fishbone, alangkah baiknya kita menutup sesi kali ini. Terima kasih banyak kepada Bu Indah dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.